Negara tetangga kita, Filipina, sekarang sedang fokus mencari presiden baru. Sesudah era Duterte yang dikenal dengan ketegasannya mengirim para bandar narkoba ke neraka, tanggal 9 Mei atau hari ini, Filipina sedang mencari calon presiden baru. Ada yang menarik dari Pilpres di Filipina ini yang perlu sekali kita cermati. Dari hasil survei di sana, ternyata ada satu nama yang kemungkinan akan menjadi pemenang pemilu. Dia adalah Bongbong Marcos. Kalian generasi 80-an pasti ingat ketika disebut nama Marcos kan? Ya, Ferdinand Marcos, mantan presiden Filipina yang berkuasa selama 21 tahun. Ferdinand Marcos dikenal juga sebagai presiden paling korup di sana. Miriplah dengan Soeharto. Dia bahkan membunuh lawan politiknya, Benigno Aquino, seorang politisi yang namanya pada waktu itu menjadi harapan banyak orang Filipina untuk menggantikan Ferdinand Marcos. Pembunuhan Benigno Aquino memicu demonstrasi besar di Filipina yang dipimpin langsung oleh istri almarhum Benigno sekaligus mantan presiden Filipina, yaitu Cory Aquino. Ferdinand Marcos kemudian jatuh dan rakyat Filipina pada waktu itu langsung menyerbu istana presiden. Di dalam istana, rakyat Filipina yang miskin menemukan kenyataan kalau istri Ferdinand Marcos, yaitu Imelda Marcos, ternyata menyimpan harta berupa ribuan sepatu dan tas branded yang sangat mahal. Imelda Marcos memang dikenal sebagai sosialita dari hasil korupsinya, sedangkan banyak rakyat Filipina pada waktu itu yang kelaparan. Di sini yang menarik. Sejarah tentang jatuhnya keluarga Marcos dari kursi presiden itu mirip dengan jatuhnya Soeharto di tahun 1998. Mereka sama-sama korup, sama-sama dijatuhkan oleh rakyat. Tapi kenapa anak Ferdinand Marcos, yaitu Bongbong Marcos, malah mendapat banyak simpati dari rakyat Filipina dan menempati survei tertinggi hari ini? Disinilah jagonya tim ses Bongbong Marcos bermain. Mereka membangun isu dan propaganda bahwa meski sudah berganti-ganti presiden, rakyat Filipina masih banyak yang terpuruk dalam kemiskinan. Karena itu, Bongbong Marcos memainkan jargon yang mirip sekali dengan jargonnya Donald Trump. Make America Great Again. Slogan kampanye Bongbong Marcos adalah bangkit kembali. Mirip dengan jargon kampanye ayahnya dulu, Ferdinand Marcos di tahun 1965. Yaitu, kami akan membuat bangsa ini hebat kembali. Jargon atau slogan ini dibangun masif lewat media sosial, terutama TikTok. Sasarannya siapa? Mereka adalah generasi Z atau lebih dikenal dengan nama Gen Z, yaitu anak-anak yang lahir di tahun 95 sampai 2010. Mereka ini sering kita sebut dengan generasi TikTok, karena sering banget tampil di TikTok. Nah, Gen Z ini jelas nggak pernah merasakan bagaimana sulitnya hidup di era bapaknya Bongbong, yaitu Ferdinand Marcos. Wong mereka waktu itu belum lahir. Tetapi sekarang mereka, si Gen Z ini adalah populasi pemilih paling tinggi atau paling besar di Filipina. Tim ses Bongbong Marcos benar-benar mencuci otak generasi Z ini lewat TikTok. Mereka mengadakan konser untuk remaja, mereka bikin party, dan banyak kuis lewat TikTok, Snapchat, ataupun Instagram. Pokoknya, TikTok benar-benar diserbu oleh tim ses Bongbong ini sehingga terbangun persepsi bahwa Bongbong adalah pemimpin muda yang membawa harapan untuk bangsa. Benar-benar kejadian tahun 1986 di mana rakyat Filipina menjatuhkan Marcos dari kursi presiden, itu semua terlupakan. Sementara ini,
Survei terakhir di Filipina, Bongbong Marcos menempati posisi tertinggi dengan perolehan 58% suara rakyat Filipina yang membuat dia jadi calon potensial untuk menjadi presiden Filipina. Apa yang bisa kita pelajari dari studi kasus Pilpres Filipina ini? Banyak banget. Ingat nggak peristiwa di mana ada ketua BEM SI yang bilang di stasiun TV bahwa zaman Soeharto zaman yang sejahtera dan rakyat pun bebas berpendapat, padahal dia belum lahir di zaman itu. Ada upaya-upaya ingin melupakan sejarah pahit bangsa Indonesia dengan berkuasanya Soeharto selama 32 tahun, di mana demokrasi pada waktu itu dibungkam dan rakyat dihajar dengan kepalsuan-kepalsuan. Sasarannya adalah generasi Z di Indonesia yang juga merupakan pemilih terbesar di tahun 2024 nanti. Gen Z ini adalah anak-anak yang sangat dekat dengan teknologi. Jadi gerakan propaganda untuk menghilangkan jejak berdarah era Soeharto ini juga akan pakai teknologi persis seperti yang terjadi di Filipina sekarang. Bukan itu saja, ada juga upaya untuk menghilangkan jejak berdarah Pilgub DKI 2017, di mana terjadi polarisasi besar di bangsa ini ketika politik identitas membawa agama dijadikan sebagai materi kampanye. Ada yang ingin cuci tangan dengan mencoba merangkul, membangun opini bahwa mereka yang dulu para pelaku politik identitas adalah juga korban. Sasaran kampanye atau propaganda mereka siapa? Ya siapa lagi kalau bukan Gen Z yang gampang banget dicuci otak dengan konten-konten yang mereka suka. Gerakan propaganda penghilangan jejak ini akan banyak dilakukan lewat TikTok, Snapchat, dan Instagram. Persis seperti yang dilakukan oleh Bongbong Marcos. Tujuannya adalah kekuasaan. Sesudah berkuasa nantinya, topeng asli mereka akan kembali terbuka. Pilpres di Filipina adalah pelajaran yang paling berharga buat kita di Indonesia sebagai persiapan menuju Pilpres 2024 nanti. Jaga anak-anak kita yang ada di generasi Z. Berikan pengetahuan mereka tentang sejarah bangsa ini dan tunjukkan pada mereka muka-muka politikus busuk yang dulu keluarganya korup dan yang mengambil keuntungan dari politik ayat dan mayat demi kekuasaan sesaat. Jangan pernah pilih mereka, atau negara ini akan rusak dan yang sudah susah payah dibangun akan hancur nantinya. Di Pilpres 2024 nanti, catat ya, peran emak-emak akan sangat besar dalam mempengaruhi pilihan anaknya supaya jangan salah memilih calon pemimpinnya. Negara ini akan hebat kalau dipimpin oleh orang yang tepat. Dan orang yang tepat harus dikawal supaya apa yang sudah dibangun Jokowi selama ini bisa diteruskan. Tongkat estafet harus dipegang, jangan sampai hilang. Markiwal, mari kita kawal. Saya seruput kopi dulu. Saya Denny Sregar, kita di acara Timeline.